Kita kan tahu selama ini bahwa pabrikan mobil listrik ini sudah sangat dimanjakan dengan beragam kemudahan ya. Tentu kita tahu ini akhirnya berimbas pada impor kendaraan listrik EV CBU ini melonjak dengan sangat tinggi setelah ada insentif bea masuk dan juga PPNBM. Nah ini sebelumnya Anda sempat menyebutkan bahwa insentif ini tidak akan diperpanjang setelah akhir 2025. Apa sih Pak pertimbangan di balik keputusan ini untuk menghentikan insentif tersebut? Ya, mungkin kita kalau bisa step back sedikit bahwa pemerintah Republik Indonesia itu memang ingin mendorong atau mempercepat penggunaan KBLBB atau BEV ini ya. Untuk itu kita memperkenalkan dua jenis insentif. Yang pertama yang kita mulai perkenalkan di tahun 2023 itu adalah insentif PPN ditanggung pemerintah untuk produksi dalam negeri ya sebesar 10%. Nah, kemudian kita juga di tahun 2024 memperkenalkan insentif perkenalan pasar import ya. Boleh import dulu selama 2 tahun 2024 2025 tentunya dengan berbagai komitmen. Jadi untuk teman-teman pabrikan yang ingin dapat insentif ini harus berkomitmen untuk membangun kapasitas produksi dan juga harus memberikan bank guarantee untuk menjamin bahwa mereka melaksanakan komitmen tersebut, termasuk berkomitmen untuk produksi sampai tahun 2027 sejumlah yang mereka import di akhir 2024-2025. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang insentif import CBU ini dicabut, sebenarnya bukan dicabut, tapi memang programnya sudah berakhir. Dan itu sesuai dengan Perpres 79 tahun 2023. Jadi bukan kita bilang ada yang sesuatu yang berjalan terus-menerus terus kita hentikan, enggak. Memang dari awal kita buka window untuk import ini di tahun 2024 dan berakhir 31 Desember 2025. Oke, baik. Dengan insentif ini yang memang sudah selesai begitu ya programnya seperti yang tadi Anda sampaikan, ini seperti apa Pak strategi pemerintah agar produksi lokal EV tentunya bisa tumbuh kompetitif dan juga memadai terhadap kebutuhan pasar domestik? Ya. Jadi memang pada prinsipnya filosofi dasar dari pemberian insentif ini kan adalah untuk orang-orang yang ingin membangun kapasitas produksi ya. Baik itu pabrik ataupun dia bekerja sama dengan pabrikan lainnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya secara umum siapapun yang ikut program ini harusnya sudah berkomitmen. Mereka juga program ini juga kita lakukan bertahap. Misalnya ada suatu pabrikan ingin mengimport sebesar let's say 100 biji gitu ya dalam 2 tahun ini. Itu mereka tidak langsung diberikan izin import 100 dalam 2 tahun. Itu dibagi dalam 4 tahap ya, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan gitu. Terus dari awal dicek, pada saat dia import 25% dulu. Kemudian dilihat pabrikannya ini sudah siap seberapa persen. Kalau sudah siap 25% boleh lagi import another 25% gitu ya. Naik lagi diimport berapa persen. Jadi memang kami juga melakukan pengawalan ya teman-teman di BKPM, Kementerian Perindustrian juga itu mengawal agar memastikan bahwa pabriknya ini jadi pada saat akhir program. Oke, baik. Tadi kan Anda sempat juga sampaikan bahwa memang jumlah yang diimpor, misalnya 100 begitu, harus juga mereka akhirnya produksi sejumlah yang mereka impor tadi. Berarti kan mereka harus produksi dalam negeri begitu ya, 100. Sejauh ini bagaimana dengan sejumlah pabrikan yang kita tahu juga sudah mendirikan pabrik, apakah memang sesuai dengan kenyataan tadi? Iya, jadi ini kita kasih contoh ada satu pabrikan ya, yang mungkin market share-nya terbesar di CBU itu. Hari ini kalau kita lihat dalam 2 tahun ya 2024-2025 import itu mungkin sekitar 80 ribuan estimasi kita sampai akhir tahunnya. Akhir tahun 2025. Tapi satu pabrikan saja itu ada yang bikin kapasitas produksinya 150 ribu. Setahun ya. Padahal mereka misalnya ya tadi 80 ribu itu market share-nya misalnya setengah. Berarti mereka import 40 ribu. Tapi mereka bikin pabrik yang 150 ribu. Berarti bisa punya kapasitas
bayar utangnya itu tadi harusnya bisa ya dari sisi kapasitas. Jadi kita lihat teman-teman sebenarnya lonjakan atau komitmen tambahan produksi di tahun 2026 ke sana itu sekitar 305.000 di yang baru. Sementara market kita hari ini masih mungkin akhir tahun ini sekitar 100 ribuan ya. Jadi kami cukup yakin harusnya setelah dengan berakhirnya program ini dan semua industri ini sudah mulai produksi di dalam negeri, kapasitas produksi kita cukup lah untuk memenuhi permintaan pasar. Oke.